Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 sekolah menengah pertama. Kita berjumpa lagi di pembelajaran mata pelajaran prakarya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang komponen dasar elektronika, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kondensator. Kita harus mengetahui dulu, elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen aktif maupun pasif. Adapun komponen aktif dalam elektronika itu ada transistor, dioda, dan IC. Sedangkan komponen pasif pada elektronika meliputi resistor, kapasitor, dan induktor. Pada kesempatan ini kita akan membahas khusus pada kondensator. Kondensator atau biasa disebut dengan kapasitor adalah suatu alat yang mampu menyimpan energi di dalam medan listrik. Dengan cara tersebut, ketidakseimbangan internal dari muatan listrik akan terjadi. Kondensator itu memiliki satuan yang diambil dari nama ilmuwan dalam fisika yang bernama Michael Faraday, sehingga satuan dari kondensator disebut dengan farad. Kondensator di kehidupan kita biasa kita mengenalnya dengan istilah kapasitor, tetapi kata kondensator sering juga masih kita jumpai. Ilmuwan pertama yang membahas tentang penyimpanan energi ini dimulai oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia, di mana dia menggunakan bahasa Itali condensatore yang berkenaan dengan kemampuan suatu alat menyimpan muatan listrik yang tinggi dibandingkan dengan komponen lainnya. Kemudian bagaimana cara pembacaan angka pada huruf kapasitor? Secara umum, kapasitor itu memiliki dua kaki, yaitu kaki 1 dan kaki 2. Pada bodi kapasitor itu terdapat warna-warna, di mana warna itu menunjukkan nilai dari kapasitas suatu kapasitor. Ini tampak warna coklat, hitam, jingga, merah, dan hitam. Sehingga ada 10 kali 1000 pikorofarad, toleransinya 2%. Dari mana angka-angka ini kita dapatkan? Angka ini kita dapatkan dari menggunakan tabel warna ini. Gelang pertama atau gelang A di sini menyatakan angka. Gelang kedua atau B di sini tetap menyatakan angka. Sedangkan gelang ketiga atau C ini faktor pengali. Kemudian gelang keempat itu persentase toleransi, gelang keempat adalah D, dan gelang kelima E itu menyatakan keterangan tegangan kerja dari kapasitor. Sehingga tadi kalau kita lihat warna pertama A adalah coklat, ini 1, gelang keduanya hitam itu 0, berarti 10, kita kalikan pengalinya. Pengalinya itu adalah pada poin C warnanya itu adalah jingga. Kita cari jingga adalah pengalinya 3 itu menyatakan jumlah nolnya di sini dengan satuan pikofarad. Kemudian hitam, ya toleransi yang keempat adalah hitam itu toleransinya adalah 2%, persentasenya di sini ada. Kemudian tegangan kerjanya warnanya merah itu adalah 250 sampai dengan 160 volt. Itu adalah cara pembacaan angka kode warna pada kapasitor.
Adapun fungsi utama kapasitor, ini banyak sekali fungsinya, tetapi secara umum dirangkum menjadi beberapa. Yang pertama adalah sebagai filter atau penyaring pada rangkaian regulator DC atau yang disebut dengan power supply. Filter ini berfungsi untuk meminimalisir tegangan ripple atau riak, sehingga hasil dari tegangan yang dihasilkan lebih halus. Yang kedua sebagai pembangkit pulsa frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang ketiga sebagai penggeser fase. Yang keempat sebagai coupling, yaitu penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat atau amplifier. Sebagai contoh yang menghubungkan rangkaian preamplifier dengan amplifier. Fungsi yang berikutnya adalah sebagai filter dan coupling. Jadi ini jadi satu, filter dan coupling pada power supply, bergeser fase pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga sebagai percikan bunga api pada saklar. Itu adalah fungsi-fungsi utama sebuah kapasitor. Adapun prinsip kerja kapasitor, sifat dasar kapasitor adalah kemampuannya yang dapat menyimpan muatan listrik, tidak dapat dilalui oleh arus DC, sehingga kapasitor ini tidak dapat dilalui arus DC namun dapat dilalui oleh AC, dan juga dapat sebagai impedansi, di mana resistansi yang nilainya tergantung dari frekuensi yang diberikan dari sumbernya. Sedangkan cara kerja kapasitor yang pertama adalah mengalirkan elektron menuju kapasitor. Setelah kapasitor sudah terpenuhi dengan elektron, maka tegangan tersebut akan mengalami perubahan. Tampak di sebelah gambar kanan ini berbagai jenis kapasitor dengan nilai-nilai kapasitor dan bentuknya. Jenis-jenis kapasitor. Banyak sekali jenis dari kapasitor, tapi secara umum ada 3. Yang pertama adalah kapasitor non-polar. Ciri dari kapasitor non-polar ini adalah pemasangan dalam rangkaian. Dia tidak memperhatikan, dia boleh bolak-balik, tidak masalah, tidak terjadi masalah. Pada umumnya kapasitas ini kecil, dia picofarad atau nanofarad. Ini jenis-jenis kapasitor non-polar. Sedangkan kapasitor bipolar ini adalah kebalikan dari non-polar. Kapasitor bipolar ini mempunyai dua kutub polar, yaitu kutub positif dan negatif, sehingga dalam pemasangannya harus benar-benar diperhatikan dan tidak boleh terbalik, karena jika terbalik nanti kapasitornya akan mengalami kerusakan. Gambarnya kapasitor bipolar seperti gambar sebelah kanan, bagian tengah, yang non-polar pada bagian atas. Kapasitor yang ketiga itu adalah kapasitor yang berjenis variabel. Kata variabel di sini berarti kapasitor jenis ini tidak memiliki polaritas, tetapi dia nilai kapasitasnya dapat diatur, digeser-geser secara manual. Kapasitor ini biasanya berkapasitas antara 100 pico sampai dengan 500 picofarad dan sering disebut dengan rangkaian radio pengatur frekuensi. Gambarnya ada panahnya seperti ini. Oke anak-anak, demikian materi pada pengenalan komponen dasar elektronika kapasitor. Untuk lebih memahamkan konsep dan materi, ini ada tugas, silakan dikerjakan di soal-soal di link absensi dan tugas. Semoga kalian bisa mengerjakan berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi. Demikian materi ini pada pertemuan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.